Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Fatmecha Fatmi Ayu dengan NIM 20030150034 dari kelas PJKA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan olahraga masyarakat. Olahraga amatir dan olahraga profesional. Pada tahun 1927, seorang penduduk Madrid, Don Santiago, memberanikan diri membawa kesebelasan Real Madrid untuk suatu turnamen ke Amerika Serikat. Perlawanan itu menghasilkan cukup banyak pendapatan. Karena itu, para pemain Real Madrid memutuskan serentak mendatangani kontrak sebagai bayaran. Peristiwa itulah yang menandai pertama kalinya sepak bola bayaran di benua Eropa. Menjelang Perang Dunia II, sudah seluruh Eropa bebas non-komunis menganut sepak bola bayaran, kecuali Jerman, belum ada Barat dan Timur, Nederland, Belgia, dan negara-negara Skandinavia. Tetapi segera sesudah Perang Dunia II, negara-negara ini pun turut mengadakan sepak bola bayaran, karena terpaksa semua pemain terbaiknya dibeli luar negeri. Profesional dalam olahraga adalah olahraga dengan bayaran sebagai mata pencarian, karena seorang profesional tidak lagi disebut bermain tapi bekerja. Ia tidak lagi berolahraga karena kesenangan untuk memperoleh uang sebagai nafkah hidupnya. Meskipun demikian, tak dapat dikatakan bahwa seorang profesional tidak dapat dikatakan tidak sportif lagi. Seorang profesional tetap berjuang keras untuk tantangan dihadapinya, bahkan dengan keterampilan yang tinggi dari kegiatan fisik yang dikerjakannya. Menurut sistem komunis, maka gaji warga negara hendaknya sebisa mungkin sama rata. Sedangkan adanya sepak bola bayaran, timbul kemungkinan beberapa pemain bisa jadi seorang kaya raya. Suatu situasi yang sedikit banyak berbau kapitalis. Sedangkan filsafat komunisme menghendaki rasialisme. Mereka khawatir dalam pemain-pemain terbaiknya cemburu melihat pemain-pemain negara bebas bisa menjadi kaya raya oleh seni sepak bolanya. Karena itu, dicari jalan untuk mencegah pemain-pemain Soviet yang merasa kurang puas. Akhirnya ditemukan suatu cara yang tepat. Pemain-pemainnya yang lebih dari mediocre diberi imbalan untuk kecakapannya. Mereka mendapatkan bukan dari klub-klub profesional yang tidak ada di Amerika, melainkan dari negara entah jumlah kontan berupa rumah, mobil, atau tambahan gaji bulanan. Inilah yang disebut staatsamateurisme. Mereka selaku pegawai negeri istimewa tetap amatir sebab tidak digaji oleh klub dan tidak dapat diperjualbelikan atau transfer. Di negara lainnya dalam blok komunis situasinya sedikit berlainan. Artinya sistem di atas berlaku pula di situ. Namun ada satu hal yang tidak ditemukan di Amerika. Bila pemain-pemain Rusia dilarang untuk dibeli oleh luar negeri, pemain-pemain Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Polandia, misalnya, dan juga pelatih-pelatih mereka boleh mencari pekerjaan sebagai pemain atau pelatih di negara-negara demokratis. Sejak awal tahun 1920-an di Inggris sepak bola bayaran jadi kenyataan. Yang pertama muncul olahraga bayaran, yaitu cabang olahraga tinju. Mula-mula bayarannya tidak begitu berarti, tapi lambat laun petinju-petinju terbaik atau kelas berat jadi orang kaya. Sebut saja George Best, Irlandia, Pele, Brasil, Johan Cruyff, Nederland, dan Beckenbauer, Jerman Barat. Mereka menjadi seorang multi-milionair dalam dolar US berkat kemahirannya bersepak bola. Di tahun 1930-an timbul profesionalisme dalam hidup dunia balap sepeda.
Eropa Barat waktu itu mengalami popularitas dari apa yang disebut 6 Dakse, balap sepeda dalam velodrome selama 6 hari 6 malam. Dikatakan di atas bahwa Betts, Cruyff, Pele, Beckenbauer jadi kaya raya berkat olahraganya. Di sini disebut pula Fred Perry sudah sebelum Perang Dunia II dan Davilas Gerulaitis sesudah Perang Dunia II. Keduanya pemain tenis dan tidak lupa Bobby Fischer dalam catur yang menjadi kaya raya selaku pemain profesional. Pada tahun 1975 dan 1976, Presiden Marcos dari Filipina menawarkan hadiah sampai 5 juta untuk suatu duel meet antara Fischer dan Karpov. 3 juta untuk pemenang dan 2 juta bagi yang kalah. Di Indonesia, profesionalisme dibenarkan karena dapat memperluas lapangan kerja. Organisasi profesionalisme dalam olahraga mempunyai aturan tersendiri dan tidak sama dengan organisasi olahraga pada umumnya. Administrasi olahraga profesionalisme diatur sebagai administrasi niaga dan yang dipimpin oleh seorang manajer. Roda administrasi dijalankan oleh sejumlah pegawai yang juga digaji dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang secara sukarela menjadi pengurus, seperti dalam olahraga amatir. Profesional di Indonesia belum berkembang seperti di negara lain, khususnya di negara-negara liberal. Demikian pula halnya dengan olahragawan. Kehidupan mereka dijamin oleh pemerintah dan memperoleh gaji seperti pegawai negeri. Mereka tidak memperoleh bayaran karena prestasinya, tetapi sebagai warga negara mereka bekerja untuk negara dan melatih diri dan bertanding sebagai tugasnya. Bagi mereka, ini diberikan status amatir negara. Meskipun segala kebutuhannya disediakan pemerintah termasuk fasilitas latihannya, tapi bukan pula amatir yang berolahraga demi kesenangan belaka. Olahraga prestasi dan olahraga kesehatan. Olahraga prestasi. Prestasi olahraga di dunia semakin menunjukkan kemajuan yang dramatis di tahun-tahun belakangan ini. Hasil evaluasi dan analisis mengenai juara-juara dunia menunjukkan bahwa atlet-atlet yang mampu menghasilkan prestasi yang intensif hanyalah atlet-atlet yang memiliki fisik yang prima, menguasai teknik yang sempurna, memiliki karakteristik psikologis dan normal yang diperlukan oleh cabang olahraga yang ditekuninya dan sudah berpengalaman berlatih dan bertanding bertahun-tahun. Pada era tahun 1960 sampai 1970 dan 1980, kita mengalami pasang surut di arena olahraga. Namun kita harus mengakui bahwa prestasi olahraga di Indonesia dari waktu ke waktu telah mengalami banyak kemajuan. Saat ini, atlet-atlet kita semakin diperhitungkan dalam percaturan olahraga internasional. Bahkan beberapa cabang olahraga seperti bulu tangkis, tenis, panahan, dan dayung di dunia olahraga internasional sudah diperlihatkan kehandalannya dan amat diperhitungkan. Meskipun harus diakui masih terbatas pada kemampuan beberapa gelintir atlet-atlet elit saja, tetapi mayoritas belum mampu mengumandangkan gaungnya. Potensi nasional adalah potensi massa. Apabila kita mempertimbangkan kemanfaatan olahraga bagi pembangunan nasional, maka menjadi kewajiban bagi kita semua untuk membinanya secara sadar dan terarah menuju kepada masa bangsa Indonesia seluruhnya. Terlalu lampau sering olahraga membicarakan soal permasalahan gerakan olahraga. Banyak usaha-usaha ke arah itu telah dimulai dan dilaksanakan. Jutaan rupiah telah dikeluarkan untuk pekan olahraga, untuk mendirikan pusat-pusat olahraga. Namun hasilnya sebagai pembinaan potensi nasional belum atau tidak nampak, karena usaha-usaha itu belum merupakan usaha massal. Pembinaan olahraga prestasi sekarang bukan pembinaan potensi nasional. Dengan tidak mengurangi penghargaan pada segala usaha dan jeripaya yang telah diperlihatkan oleh beberapa instansi pemerintah
maupun swasta dan pengorbanan yang telah diberikan. Namun selama usaha-usaha itu masih ditujukan pada pembinaan mereka yang dipilih dari seleksi setempat, sekali lagi semata-mata dari mereka yang berkesempatan melatih diri, maka hasilnya selalu hanya merupakan hasil perorangan. POM sebenarnya hanya merupakan mercusuar yang memamerkan kepada dunia luar potensi yang gilang gemilang dari beberapa perorangan yang terdiri dari bangsa yang telah mempunyai potensi yang rendah akibat daripada kurangnya permasalahan olahraga. Tidak jarang didengar kurangnya bibit atlet. Prestasi sebagai alat pendorong intensif, tiap orang ingin melebihi orang lain. Sifat naluri ini yang terdapat pada tiap orang yang sehat adalah tenaga pendorong yang menyebabkan ia belajar, berlatih untuk mencapai prestasi yang menempatkannya pada tingkat lebih tinggi daripada orang lain, agar jadi pendorong tanpa pemujaan-pemujaan yang dapat merusaknya. Olahraga kesehatan. Istilah olahraga kesehatan menjadi populer sejak tahun 1980. Namun, olahraga kesehatan sudah dikenal sejak 50 tahun yang lalu, khususnya sejak zaman Jepang dengan memperkenalkan Taiso, yang merupakan olahraga massal bagi murid-murid sekolah. Dalam perjalanan selanjutnya, olahraga kesehatan mengalami pasang surut, mengikuti perkembangan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pada zaman Jepang massal yang disebut kesehatan, dalam perjalanan waktu selanjutnya, olahraga kesehatan di sekolah mengalami pasang surut dan keadaan surut yang terbesar pada olahraga setahun 1961 sampai 1966. Pada waktu kegiatan olahraga di sekolah lebih diarahkan kepada olahraga prestasi sesuai dengan kebijakan pemerintah pada waktu itu dengan diadakannya lembaga departemen olahraga. Pada sekitar awal tahun 1975, disebarluaskan bentuk olahraga kesehatan senam pagi Indonesia seri A, B, dan C terhadap SPI tersebut. Prof. Sumowerdojo dalam pidato pengukuhannya pada tanggal 7 Agustus 1976 menjadi guru besar ilmu faal pada Fakultas Kedokteran Unpad menyumbangkan kritik membangunnya sehingga sekitar tahun 1977 disusun SPI seri D. Tim ahli ilmu faal yang dari Bandung yang terdiri dari Prof. Spetjatmo S, Prof. Dr. Y.S. Santoso G, dan Dr.S. De Joko Martono yang dilibatkan dalam penyusunan untuk mengemukakan bahwa olahraga kesehatan harus disusun berdasarkan prinsip aerobik. Artinya, kaidah aerobik harus menjadi landasan dalam menciptakan gerakan-gerakan olahraga kesehatan. Hal itu penting sekali oleh karena dalam penyajiannya olahraga kesehatan harus dapat menciptai sasaran utama, yaitu meningkatkan atau memelihara kapasitas aerobik. Selain itu, satu hal yang perlu juga mendapat perhatian ialah bahwa pada bentuk-bentuk olahraga kesehatan senam, pengaturan intensitas melalui pengisian gerakan baru dapat dilakukan dengan baik bila orang sudah hafal akan gerakannya. Oleh karena itu, sebagai alternatif yang terlalu banyak akan menyebabkan kesulitan menghafal, sehingga intensitas gerakannya akan pasti lebih rendah daripada yang seharusnya. Secara umum, ciri olahraga kesehatan adalah A. Massal, artinya olahraga kesehatan dapat diikuti sejumlah besar orang secara serentak. Mudah, artinya gerakan olahraga kesehatan mudah diikuti dan dapat dilakukan dengan baik oleh anak-anak, dewasa, maupun manula. Murah, artinya tidak memerlukan peralatan maupun ruangan khusus untuk pelaksanaannya. Meriah, artinya dapat membangkitkan suasana santai dan gembira, bebas stres, dan memungkinkan silaturahmi yang lebih baik. Manfaat dan aman, artinya manfaatnya dapat rasakan baik lahir maupun batin, serta kecil kemungkinan terjadinya cedera. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.